Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Etika Bisnis. Kita sekarang berada di pertemuan 10. Di pertemuan ini saya akan membahas lebih kepada bagaimana penerapan nilai etika tersebut pada suatu entitas bisnis yang tentu saja akan merujuk kepada studi kasus. Jadi rekan-rekan saya minta bisa lebih peka terhadap praktek bisnis yang terjadi, baik skala kecil maupun skala yang lebih besar, dan harus dicamkan bahwa etika bisnis ini dapat diterapkan dengan sangat mudah gitu, artian tidak perlu harus sampai besar betul, tapi di skala-skala yang kecil juga bisa. Nah, merujuk pada kata bisnis gitu ya, kita harus melihat apakah bisnis adalah sebuah entitas atau dia juga merupakan sebuah aktivitas bisnis. Nah, ini harus diingat bahwa memang ya jelas sebuah bisnis adalah sebuah perusahaan, ya, sebuah restoran, sebuah kafe atau yang lainnya. Tapi selain itu, bisnis juga menyatakan suatu aktivitas bisnis. Ada aktivitas produksi, ada distribusi, dan seterusnya. Maka ketika teman kita ada yang jualan gorengan, ya dia melakukan sebuah bisnis gitu. Walaupun jika dia harus membuat suatu perusahaan, ya kapasitas bisnisnya harus ditingkatkan gitu. Ya, jadi jangan sampai acknowledgement kita, pengakuan kita terhadap suatu bisnis itu jadi sangat shallow gitu, sangat rendah gitu. Jadi kita harus melihat bahwa bisnis itu suatu konsep yang begitu luas. Saya mengutip dari Jeffrey Smith, Normative Theory and Business Ethics, salah satu buku yang disarankan oleh dosen PJ kita. Saya mengambil dari halaman 19 gitu kan. Dia membandingkan antara state legitimacy dan juga business legitimacy. Legitimasi ini mungkin konsep yang kalian dapatkan di mata kuliah pengantar ilmu politik. Saya bacakan ya. The central problems of political philosophy mirror the central problems of business ethics. Political philosophers offer theories of state legitimacy. This leads them to discussion about the best kind of government and about extent of citizens' political obligation. Business ethicists offer theories of corporate legitimacy. This leads them to discussion about the best kind of corporate governance and about the extent of workers' obligations to their firms. Political philosophers try to determine how to distribute justly the state benefit and burdens. Business ethicists try to determine how to distribute justly the firm's benefit and burdens. Jangan panik dulu. Ya, kalian bisa baca secara tenang. Saya sudah juga unggah file PDF-nya untuk presentasi ini. Jadi kalian bisa melihat PDF-nya, juga bisa melihat video ini. Filsuf politik dan juga ilmuwan etika bisnis gitu ya, dua-duanya menyatakan mengenai legitimasi. Legitimasi ini adalah suatu konsep yang kalian mungkin dapatkan di pengantar ilmu politik di semester 1 yang lalu. Nah, saya akan merujuk kepada entitas bisnis gitu ya. Maka di sini diskusi yang muncul adalah bagaimana kemudian adalah bentuk terbaik dari pengaturan perusahaan dan juga tanggung jawab pekerja terhadap perusahaan. Governance ya, corporate governance berarti ada hal-hal yang harus diterapkan oleh perusahaan ketika dia mau menerapkan etika bisnis ini. Yang kemudian juga mendorong bagaimana determinasi perusahaan mampu mendistribusi keuntungan dan juga beban secara adil. Seperti hal yang terjadi pada COVID saat ini, ketika suatu perusahaan mengharuskan pegawainya untuk tetap masuk, maka secara tidak langsung dia akan
secara keuangan perusahaan atau secara operasional, perusahaan akan dibebankan tambahan, yaitu penyediaan hand sanitizer atau masker gratis. Dan juga kalau misalnya dia tidak memiliki stasiun cuci tangan gitu ya, pojok cuci tangan, dia harus juga mengadakan tempat itu. Nah, selain itu, perusahaan juga harus mampu menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala, atau ketika yang sudah masuk ini menunjukkan gejala influenza, batuk, pilek, atau yang lainnya, atau sampai dengan menunjukkan gejala-gejala yang merujuk kepada terinfeksi virus corona, maka perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan bagaimana kita melakukan suatu bisnis yang baik. Gitu. Kita bertanggung jawab dengan segala keputusan operasional yang perusahaan lakukan. Nah, saya kembali harus ingatkan gitu ya, bahwa ketika kita menyatakan tentang etika, kita mau menyatakan hal tentang baik dan buruk, gitu ya. Bukan benar dan salah, karena kalau benar dan salah itu dia seperti polisi menilang pengendara kendaraan ketika dia nggak pakai helm, salah, itu salah. Begitu dia salah, dia harus dipunish, harus dihukum. Dihukumnya apa? Dengan tilang. Kalau misalnya suatu perbuatan buruk, misalnya saya membicarakan tentang teman saya, terus saya ternyata Bu Gita melakukan hal yang buruk, konsekuensinya apa? Saya tidak mendapatkan konsekuensi hukum, tapi saya mungkin mendapatkan konsekuensi sosial yang kemudian tidak ada lagi yang mau berteman sama saya. Maka hubungannya sangat sosial gitu ya, sangat masyarakat gitu ya, sangat berhubungan dengan interaksi dinamika masyarakat yang terjadi. Dan bisnis, kita harus ingat ini mengatakan mengurusi berkenaan dengan untung dan rugi. Jadi kalau misalnya ternyata doing good things itu menyebabkan suatu bisnis merugi, wah ini kita nafasnya salah ini, berarti dia bukan bisnis. Kalau sampai dia merugi, dia harus bankruptcy, harus bangkrut. Jadi bagaimana sebuah bisnis dengan tetap melaksanakan hal yang baik namun juga tetap mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana kita membuktikannya bahwa doing good things are bringing maximum profit gitu. Ini yang terjadi di Filipina. Bukunya sudah saya upload, silakan dibaca lebih lanjut. Adanya kinship, patron client relationship, pakikisama, bahalana. Nah, ini adalah value-value yang dipegang oleh masyarakat itu. Ya, apakah kemudian hal ini menjadi suatu hal yang positif bagi perkembangan bisnis, atau kemudian ternyata kok jadi jelek ya gitu. Nah, itu berdasarkan studi kasus yang dapat kita temukan, dan juga bagaimana secara mendalam kita memahami situasi bisnis yang bersangkutan gitu. Jadi ya Anda juga mungkin nanti bisa baca lebih banyak di buku tersebut ya. Saya harus ingatkan bahwa teks tersebut dalam bahasa Inggris tentu saja. Seperti bahalana gitu ya, itu Tuhan yang menentukan. Maksudnya adalah dia mungkin di dalam Islam mungkin lillahi ta'ala, tapi in some part ketika dia tidak mencamkan dengan baik, dia justru udah deh terserah aja deh kondisinya, kayaknya ntar juga bagus gitu kan, dan segala macamnya. Kalau orang sudah bilang kumaha engkewe lah, gimana aja nantinya, kalau misalnya untung, kalau enggak ya udah pokoknya begitu. Nah, itu ternyata tidak akan menggeser angka kemiskinan di Filipina atau di Indonesia juga sebetulnya. Jadi kita memiliki nilai-nilai yang sama, hanya saja penamaan istilah dan bagaimana kita mengartikulasinya kan beda. Nah, ini yang kemudian patut kita gali. Ini saya memang sedikit sekali saya kasih contoh. Kenapa? Karena ini yang harus kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Bagaimana dengan Indonesia? Apa saja value Indonesia gitu? Apakah kemudian kalau misalnya tanya apa sih bedanya Indonesia sama negara lain? Oh, Indonesia punya gotong royong. Gotong royong ini apa maksudnya? Bagaimana gotong royong mampu berkontribusi pada nilai bisnis? Is it a good thing atau a bad thing gitu kan? Apakah kemudian
sekali ramnya orang yang Lampung gitu, apa itu bagus atau tidak? Kalau dia bagus seperti apa? Tapi kok kayaknya ada juga yang value-value lokal, kearifan lokal gitu ya, nilai-nilai lokal, nilai-nilai etika lokal yang kemudian it's not that good for the business gitu. Nah, saya harap ini yang kemudian akan menjadi bahan diskusi kalian di diskusi kelompok berikutnya, di pertemuan berikutnya gitu. Tapi ini kan salah satu pengantar. Nah, kita akan melanjutkan diskusi ini pada forum diskusi di virtual class. Sebisa mungkin saya akan terus dampingi, tapi semoga diskusi di virtual class bisa juga secara organik muncul dari teman-teman sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.